Selamat datang di video presentasi akar-akar suku banyak. Nah, X sama dengan K. X sama dengan K disebut sebagai akar-akar suku banyak fx jika dan hanya jika f dari K itu sama dengan 0. Nah, ini adalah definisi dari akar-akar suku banyak fx. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh. Misalkan kita memiliki fx, di mana fx itu merupakan merupakan suku banyak berderajat 2, yaitu ax kuadrat ditambahkan dengan bx ditambahkan dengan c. Nah, untuk mencari akar-akarnya, kita dapat memfaktorkan fx ya dengan cara berikut, yaitu ini akan menjadi x kurang k dikalikan dengan x kurang l. Nah, ini yang telah kita pelajari di kelas 10. Nah, maka akar-akar dari fx itu adalah x kurang k sama dengan 0, maka x itu sama dengan k, atau x kurang l sama dengan 0, maka x itu sama dengan l, di mana x1 dengan x2 ini yang disebut dengan akar-akar untuk fx. Nah, ini merupakan akar-akar fx atau suku banyak fx, di mana f dari k itu kan menghasilkan 0, ataupun f dari l itu kan menghasilkan 0. Maka k dengan l itu merupakan akar-akar dari fx. Lalu mari kita ingat kembali rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar dari untuk fungsi kuadrat, yaitu s1 ditambahkan s2 itu kan sama dengan negatif b per a, yaitu koefisien untuk s pangkat 1 dibagikan dengan koefisien untuk s pangkat 2 lalu dinegatifkan. Lalu perkalian dari akar-akarnya, yaitu s1 dikalikan s2 itu sama dengan c per a, yaitu suku tetapnya dibagikan dengan koefisien s pangkat 2. Nah, tentu saja ini adalah yang telah kalian pelajari di kelas 10. Nah, sekarang mari kita ke yang berderajat 3. Suku banyak berderajat 3, yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 ditambahkan dengan bx pangkat 2 ditambahkan dengan cx ditambahkan dengan d. Nah, di mana misalkan fx memiliki akar-akar x1, x2 dengan x3. Maka penjumlahan dari ketiga akar-akarnya, yaitu s1 ditambahkan s2 ditambahkan s3 itu kan sama dengan ya rumusnya, yaitu negatif b per a, yaitu negatif b dibagikan dengan a. Lalu perkalian 2 dari 3 akar-akarnya, yaitu s1 s2, lalu kita jumlahkan dengan s1 s3, lalu kita jumlahkan dengan s2 s3 itu kan sama dengan, nah tentu saja itu adalah c per a. Inilah c dibagikan dengan a, setelah negatif adalah positif. Lalu yang ketiga itu adalah perkalian ketiga akar-akarnya, yaitu s1 dikalikan s2 dikalikan dengan s3, di mana itu akan sama dengan, nah tentu saja kalian dapat menebaknya ya, setelah c itu adalah d. Nah, setelah positif adalah negatif d per a. Nah, ini adalah penjumlahan perkalian akar-akar dari suku banyak berpangkat 3 atau berderajat 3. Nah, mari kita ke yang keempat ya, jika berderajat 4. Misalkan kita memiliki fx, di mana fx itu adalah ax pangkat 4 ditambahkan dengan bx pangkat 3 ditambahkan dengan cx pangkat 2 ditambahkan dengan dx ditambahkan dengan e. Nah, di mana di sini akan terdapat 4 akar-akar, yaitu s1, s2, s3 dengan s4. Nah, maka penjumlahan dari keempat akar-akarnya, yaitu s1 ditambah s2 ditambah s3 ditambahkan s4 itu sama dengan negatif b per a, sama ya. Lalu kombinasi 2 dari 4 akar-akarnya itu adalah c per a, yaitu s1 dikalikan s2 ditambahkan s1 dikalikan s3 ditambahkan dengan S1 dikalikan dengan S4 ditambahkan dengan S2 dikalikan S3 ditambahkan dengan S2 dikalikan S4
ditambahkan dengan S3 dikalikan S4. Itu sama dengan C per A. Di mana ini adalah kombinasi 2 dari 4 akar-akarnya. Ya, penjumlahan dari 6 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kombinasi 2 dari 4 itu kan sama dengan 4 faktorial dibagikan dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Di mana itu kan sama dengan 4 dikalikan 3 dibagikan 2. Ini akan menghasilkan 6. Maka akan terdapat 6 bilangan atau 6 kombinasi. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah kombinasi 3 dari 4 akar-akarnya, yaitu S1 dikalikan S2 dikalikan S3 ditambahkan dengan S1 dikalikan dengan S2 dikalikan S4 ditambahkan dengan S1 dikalikan dengan S3 dikalikan dengan S4 ditambahkan dengan S2 dikalikan S3 dikalikan S4. Mari kita hitung ya, kombinasi 3 dari 4 yang tersedia itu adalah 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Di mana itu kan terdapat 4 kombinasi, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah benar ya. Di mana ini akan sama dengan, nah, setelah B, C, setelah C itu adalah D. D per A. Lalu setelah positif ini adalah negatif. Nah, yang terakhir tentu saja itu adalah perkalian keempat akar-akarnya, yaitu S1 dikalikan S2 dikalikan S3 dikalikan dengan S4. Di mana itu akan sama dengan, setelah D adalah E per A. Nah, semoga kalian mengerti. Untuk derajat kelima dan derajat keenam, kalian akan menemukan rumus yang sama ya, dengan pola seperti berikut. Nah, maka mari kita ke contoh soal, yaitu sebagai berikut. Jika S1, S2, S3 adalah akar-akar dari suku banyak X pangkat 3 dikurangkan X pangkat 2, 4X pangkat 2 dikurangkan 6X ditambahkan 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari S1 dikuadratkan ditambahkan S2 kuadrat ditambahkan S3 kuadrat. Jadi kita perlu mencari nilai S1 kuadrat ditambahkan dengan S2 kuadrat ditambahkan dengan S3 kuadrat. Nah, di mana tentu saja kita perlu mengubah bentuk berikut menjadi penjumlahan akar-akarnya ataupun perkalian akar-akarnya. Nah, maka mari kita gunakan aljabar berikut, yaitu S1 ditambahkan S2 ditambahkan S3. Jika kita kuadratkan, itu akan sama dengan berapa? Itu akan sama dengan S1 ditambahkan dengan S2 ditambahkan dengan S3 dikalikan dengan S1 ditambahkan S2 ditambahkan S3. Maka mari kita kalikan silang. Di mana ini akan sama dengan S1, mari kita kalikan dengan S1, S2, S3. Itu adalah S1 kuadrat ditambahkan dengan S1, S2 ditambahkan dengan S1, S3. Lalu mari kita kalikan S2 dengan ketiga nilai tersebut. Maka ini adalah S1, S2 ditambahkan dengan S2 kuadrat ditambahkan dengan S2, S3. Lalu yang terakhir itu adalah S3 dengan semua nilai tersebut. Maka ini adalah S1, S2, S3 ya, S1, S3, S2, S3 ditambahkan dengan S3 kuadrat. Mari kita susun kembali. Di mana mari kita susun untuk yang berpangkat 2 dahulu. Maka ini adalah S1 kuadrat ditambahkan dengan S2 kuadrat ditambahkan dengan S3 kuadrat. Ya, 1, 2, 3 kuadrat. Lalu kita tambahkan dengan S1, S2 ditambahkan S1, S2. Itu adalah 2 S1, S2. Lalu setelah itu, mari kita jumlahkan S1, S3 dengan S1, S3. Itu akan menjadi 2 S1, S3. Lalu yang terakhir adalah S2, S3 dengan S2, S3. Maka ini adalah 2 S1, S2, S3 ya. 2 S2, S3. Lalu mari kita tarik 2 dari ketiga nilai tersebut. Maka ini akan menjadi S1 kuadrat ditambahkan S2 kuadrat ditambahkan S3 kuadrat. S3 kuadrat ditambahkan dengan 2 S1, S2 ditambahkan dengan S1, S3 ditambahkan dengan S2, S3. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa S1
kuadrat ditambahkan S2 kuadrat ditambah S3 kuadrat itu akan sama dengan S1 ditambahkan S2 ditambahkan S3 dikuadratkan, ya, yang di sini dikuadratkan, lalu dikurangkan dengan nilai di sini, yaitu 2 S1 S2 ditambahkan dengan S1 S3 ditambahkan dengan S2 S3. Nah, dengan demikian kita telah dapat mencari nilai tersebut. Mari kita tuliskan nilai suku banyaknya, yaitu X pangkat 3 ditambahkan dengan dikurangkan dengan 4X pangkat 2 dikurangkan dengan 4X pangkat 2 dikurangkan dengan 6X ditambahkan dengan 5 sama dengan 0, di mana nilai X1 X2 ditambahkan dengan S3 rumusnya adalah negatif B per A, lalu kita kuadratkan dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan S1 S2 ditambahkan S1 S3 ditambahkan S2 S3, itu adalah kombinasi 2 dari 3 akar-akar yang ada. Maka itu adalah setelah B adalah C, maka ini adalah C per A. Nah, maka mari kita masukkan nilai A, B dengan C, di mana B itu adalah koefisien untuk X pangkat 2, maka itu adalah negatif 4 per A. Ini adalah negatif dari negatif 4, maka ini adalah positif 4 ya, karena di sini memiliki negatif. Negatif dari negatif 4 adalah positif 4. Lalu kita bagikan dengan 1, lalu kita kuadratkan. Kita kurangkan dengan 2 dikalikan dengan C, di mana C ini adalah negatif 6 dibagikan dengan 1. Maka ini akan sama dengan berapa? 4 dikuadratkan adalah 16. Negatif dengan negatif adalah positif. Lalu ini adalah 12. Maka ini akan sama dengan 28. Nah, maka kita telah temukan nilainya, yaitu S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat ditambah S3 kuadrat itu adalah 28. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.